Gak dulu yang saya jabarkan. Tapi di dalam Alkitab kami itu Pak Ustadz, Mm-mm. pencobaan yang dilakukan iblis itu semuanya telah digagalkan dan dipatahkan oleh Tuhan kami. Oh, Nah, baik. dari sekian banyak percobaan yang dilontarkan oleh iblis, semuanya sudah dipatahkan. Semuanya udah dipatahkan. Iya. Enggak bang. Kalau Anda baca Lukas itu tidak dipatahkan oleh Yesus, malah Yesus ngikut iblis di situ. Coba Anda baca dulu Matius 4 ya, Matius 4 nomor 4. Terus Lukas 4 nomor 4. Di situ iblis berhasil bawa Tuhan Anda dan Tuhan Anda ikut iblis ke atas bubungan bait Allah dan ke atas bukit. Bukan dipatahkan itu, malah Tuhan Anda ngikut iblis di situ. Gimana sih? Kebalik Terus? abangnya baca kali. Itu dari mana dipatahkannya? Terus yang Yudas Iskariot itu emangnya dia iblis? Lah, iblis membisikkan ke dalam hati Yudas Iskariot agar mengkhianati Yesus. Kalaunya iblis tidak membisiki Yudas, kagak ada penyalipan, gak ada. Jadi penyalipan itu jasanya iblis. Penyalipan Gimana? itu jasanya iblis. Iya. Tuhan Yesus disalib itu Pak Ustadz, itu karena ulah manusia, bukan karena iblis. Loh, ulah manusia berarti hoaks dong. Tuhan menebus dosa karena ulah manusia. Gitu lagi salahnya. Kalau Anda bilang penyalipan itu ulah manusia, tidak mungkin dia disalib. coba Anda dulu buka ya. Itu kan karena Gini. Sebelum Anda bantah saya, coba Anda baca dulu kitab Anda di dalam Yohanes 13 nomor 2. Coba buka dulu, silakan. Baik, sebentar Pak Ustadz, saya ambil kitab saya dulu ya. Ya, silakan. Ya. Sebentar Pak Ustadz ya. Iya, ini iblis ini Bang sangat berjasa gitu dalam Kristen dia. Jangan. Kalau Bang jangan ngerokok ya. Kalau Anda ngerokok Enggak. nanti pelanggaran akun Anda gitu. Sudah, saya enggak merokok. Mm-mm. Iya Bang, janganlah ya, jangan kita ngikutin iblis gitu. Iblis itu musuh yang nyata gitu. Ya. Suaranya nggak keluar. Apa yang nggak keluar suaranya? Jelas kok suara ya teman-teman. Coba Anda bacakan, baca yang keras biar penonton juga dengar gitu loh Bang. Ustadz, dalam Injil berapa tadi? Yohanes 13 nomor 2. 13. Nomor 2. Ayat 2. Kapan ada ayat Bang? Iya, aneh-aneh aja gitu ya. Kristen ini kapan ada ayat? Yang ada di Kristen itu Bang ya pasal dan nomor, nggak ada ayat di kitab Kristen itu. Ada itu. Kalau kami membacanya itu pakai ayat Pak Ustadz. Oh ayat, baik. Ya. Kalaunya ayat, saya mau tanya dong, kata ayat itu berasal dari bahasa apa? Dari bahasa Latin itu. Bahasa Latin di mana abang belajar?
Makanya sudah saya bilang ya Bang ya, teman-teman Kristen ini pakai istilah Islam tapi nggak tahu maksudnya gitu. Itulah Kristen ini. Jadi saya kasih tahu ya Bang ya sedikit sama Anda. Ayat itu adalah bahasa Arab. Ya, yang diambil Kristen, yang dicolong Kristen lalu diajarkan kepada jemaat Kristen. Apakah arti ayat? Pasti nggak tahu juga Anda. Ya. Tuh. Ayat itu Bang tanda. Kalau ayat itu diambil oleh Kristen oleh Islam. Banyak Bang. Kosakata ayat ya. Coba Anda ya buka. Kosakata ayat berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, sekarang ya ayat ini tertera di mana? Di dalam Al-Qur'an. Nah, kosakata ayat banyak tuh. Ayah. Bahasanya ayat. Bukan ayat huruf ta, tapi ayah, tamarbutoh gitu. Di situ ya kita dapat mengetahui ada di dalam kitab Islam dan Kristen tidak pernah ada di Arab Saudi, Bang. Yang ada di sana adalah Nasrani. Tiba-tiba Kristen Indonesia pakai bahasa ayat. Aneh juga. Ya udah lanjut dulu, Bang. Anda baca dulu Yohanes, kita lanjut dulu. Ya, saya akan membacakan ayat Yohanes 13 ayat 2 menjelaskan bahwa saat makan malam iblis telah memasukkan ke dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Meskipun Yesus mengasihi murid-muridnya sampai akhir. Nah, di situ apa? Iblis membisikkan ke dalam hati Yudas, betul? Untuk mengkhianati Yesus. Kan gitu. Nah, sehingga terjadi pengkhianatan Yudas dan Yesus disalibkan. Betul nggak? Betul. Ada ikut andil iblis, jasa iblis di situ. Mana sih? Jasa iblis ada dalam penyalipan. Atas permintaan orang-orang Yahudi. Enggak. Masa orang Yahudi minta kepada iblis? Enggak ada di situ orang Yahudi minta kepada iblis. Iblis itu membisiki Yudas sehingga terjadi penyalipan. Kalau aja ya. Yudas memang pihak pengkhianat. Iya, dia berkhianat gara-gara bisikan. Karena dia imannya setengah-setengah. Iya, gara-gara bisikan siapa? Yudas berkhianat. Coba baca. Gara-gara bisikan iblis. Ada jasanya iblis itu, ya untuk penyalipan gitu. Nah jadi gitu Bang. Di situ ayatnya iblis berjasa. Coba kalau iblis tidak membisiki hati Yudas, nggak mungkin Yudas berkhianat. Kagak ada juga penyalipan. Gagal penebusan dosa. Ya, gimana sih? Itu jelas kok datanya. Bisa dibantah. Ayo silahkan kan gitu. Kalau anda mau bantah. Gimana Bang? Janganlah macet gitu ya. Jangan macet. Tadi kan belum selesai saya baca itu. Selama makan malam berlangsung, setan telah memasukkan niat dalam hati Yudas. Ya kan? Anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Pada ketika perjamuan malam, tak kala iblis sedang mengarahkan hati Yudas Iskariot, anak Simon itu. Betul. Akan menyerahkan Yesus. Kalau tidak diserahkan, berarti umat manusia ini tidak terlibat dosa. Di mana data kayak gitu? Coba Anda Bang, kalau Anda beragama ikuti gini. Ikuti kitab Anda, bukan yang tidak tertulis lalu pakai asumsi Anda. Gimana sih? Itu kan coba ya. Iya, itulah Kristen ini Bang, suka-suka dia beragama gitu, sesuai pemikirannya, ya. Apa kata Yesus Bang? Sia-sia yang dia lakukan itu, yang mereka lakukan itu adalah perintah manusia. Sia-sia kata Yesus. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pikirkan?
Mana sih? Baik, terima kasih atas penjelasan Anda, Pak Ustadz. Nah, ya kan? Ya. Kalau Anda bilang saya menista, ya. Saya cuma membaca bukan menista. Kalau Anda anggap menista, silakan laporkan LAI yang menerjemahkan kitab Anda gitu. Laporkan tuh ya penterjemah kitab Anda. Kenapa iblis jadi berjasa di situ? Kan gitu, Bang. Ada lagi, Bang, pertanyaan yang lain. Pertanyaan saya yang kedua, Pak Ustadz. Silakan. Kalau menurut bahasa-bahasa orang, ini bahasa-bahasa orang, maaf ya pemirsa. Kalau seandainya Muslim itu menikah dengan orang Kristen, terus yang Muslim itu masuk ke Kristen, katanya dosa ditanggung oleh orang tuanya. Apakah benar itu dosa ditanggung oleh orang tuanya? Bang, pertama ya Bang ya, di Islam itu tidak boleh menikah beda agama. Quran surah Al-Baqarah ayat 221, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Di situ dikatakan ya tidak boleh menikahi orang musyrik atau orang yang berbeda agama maksudnya. Nah, jika dia menikah ya dengan orang berbeda agama, maka hukumnya zina. Pernikahannya tidak sah. Lalu, apakah dosanya ditanggung oleh orang tuanya? Kita melihat di ayat-ayat lain dalam Quran. Contoh, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Nggak ada di dalam Islam itu dosa dilimpahkan ke orang lain. Kalau kau ngutang, kau yang bayar. Kalau kau yang melakukan, kau yang tanggung jawab. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kan kayak gitu. Khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang dimaksud di situ? Jadi orang yang berbuat dosa, dia yang menanggung. Sekecil apapun dia berbuat dosa, maka ya akan ada balasannya dosa tersebut untuk dia. Kayak gitu dalam Islam. Apalagi Bang kalau kita merujuk ke kitab Anda. Coba Abang buka di Google ya, di Google di laptop Abang. Coba buka Yehezkiel 18 nomor 20. Coba. Tolong bacain Bang, Yehezkiel 18 nomor 20. Sebentar. Yang di YouTube saya Pusat Debat Agama. Suara jelas ya. Yehezkiel 18 nomor 20. Silakan. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati dan tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Itu kan kata Bible. Kalau kata Al-Qur'an ada tidak? Kalau kata Al-Qur'an wala taziru waziratu wizra ukhra, dosa tanggung sendiri-sendiri. Oh, seperti itu. Anak tidak menanggung dosa ayahnya. Benar bahasa-bahasa orang itu. Jangan kamu menikah dengan orang Kristen. Nanti kamu kasihan orang tua kamu masuk neraka, tidak masuk surga. Jadi gini Bang ya. Jadi gini, yang seperti itu yang dimaksudkan Bang ya, orang tuanya ikut berdosa karena apa? Karena anaknya terjerumus lepas dari didikan dia. Gitu maksudnya. Bukan berarti orang tuanya itu berdosa karena pernikahannya. Gak ada. Yang membuat orang tua berdosa itu orang tuanya tidak mendidik anaknya, sehingga terjerumus kepada hal yang dilarang oleh agama. Gitu. Berarti termasuk hoak lah yang disampaikan orang-orang itu. Nah gitu Bang. Ya jadi orang tua itu ya berdosa karena tidak mendidik anaknya dengan benar, tidak mendidik anaknya mengikuti Al-Quran dan ajaran Islam. Di situ dosa orang tuanya. Bukan berarti dosa orang tuanya karena anaknya menikah, bukan. Menikah beda agama gitu.
Oke? Ya. Nah, apalagi kan sudah dijawab oleh Bible Anda sendiri bahwa anak tidak menanggung dosa ayahnya, ayah tidak menanggung dosa bapaknya, kan gitu. Saya boleh bertanya satu hal nggak, Bang? Boleh. Abang kan Katolik nih. Ya, betul. Saya mau tanya, Bang. Ya, kapan Yesus menyuruh jadilah kamu Katolik? Semenjak saya lahir dan orang tua saya keturunan Katolik. Nah, ini ya teman-teman. Ini abang ini beragama ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan, Bang. Memang zaman dulu Katolik itu sudah lahir sebelum adanya Islam. Baik, nah Anda tahu tuh ya katanya udah sejak zaman dulu. Islam itu perpecahan dari Nasrani. Nah salah juga, hoak juga itu. Nanti saya jelaskan. Saya cuma mau cari dulu. Anda tuh tahu ya Katolik itu lebih tua daripada Islam kata Anda. Nah sekarang yang lebih tua daripada Islam ini di mana Yesus menyuruh jadilah kamu Katolik. Bagaimana tadi? Di mana pernah Yesus menyuruh jadilah kamu Katolik gitu? Ada nggak di kitab Anda? Di Alkitab itu tidak ada. Tidak agama, ada. Bukan, ada agama Katolik, ada Kristen, ada Islam. Itu kan bahasa penyebutan sehari-hari. Wah, Bang. Nenek moyang dulu. Kalau dari zaman nenek moyang dulu tidak ada yang namanya Islam, tidak ada namanya agama Katolik, tidak ada agamanya Protestan. Bang, Itu sejak kapan Kristen? Pak Ustadz. Bang, sejak kapan ya Katolik dan Kristen itu disebut agama? Kapan itu? Ya, Sejak kapan Katolik itu disebut agama? Oh, macet. Teman-teman di YouTube masa macet? Kagak, normal di sini. Ada dua scan, ada dua suara. Juga sejak kapan Al-Quran Islam itu disebut agama? Oh, waktu Al-Quran diturunkan, Quran surah Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama. Tuh ya, yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Ada Islam disebut agama. Sejak kapan coba Katolik dan Kristen itu disebut agama? Anda tahu nggak asal dari Kristen itu dari mana? Dari Bible kami. Oh, dari Bible Anda apa dikatakan? Sebentar. Kristen itu Bang ya bukan dibawa oleh Yesus. Kristen di Indonesia dibawa oleh Belanda. Dan Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah perkumpulan atau organisasi dari Antioquia, bukan agama, perkumpulan dia. Kristen itu adalah hujatan orang-orang Yahudi terhadap orang-orang yang disebut mengikuti ajaran Kristus, disebut Kristen. Tuh. Jadi dia bukan agama. Betul nggak? Kapan Kristen itu jadi agama? Kalau di sini berawal dari pengajaran dan karya Yesus Kristus yang membentuk gereja. Mula-mulanya melalui murid-muridnya, terutama para rasulnya. Bang, kapan Yesus bangun gereja? Baru dengar juga saya. Mana gerejanya? Gereja yang dibangun Yesus di mana, Bang? Di dalam Bible kami ada itu.
Iya, kata Bible Anda kan Yesus pada mula-mulanya membangun gereja tadi. Di mana gerejanya? Jadi zaman dulu lah. Mana gereja Yesus mana? Coba tunjukkan sama saya. Sejak kapan Yesus bangun gereja? Baru dengar saya. Iya, serius loh. Baru dengar saya Yesus bangun gereja. Ya, Iya, di mana Bang? Gereja Yesus di mana? di mesbah. Iya, mesbahnya itu di mana? Negara apa? Ih, baru dengar saya loh. Ah. Ayo, tunjukkan sama saya. Ya, ada yang nanya tuh Bang di bawah ya. Apakah Nabi Muhammad bangun masjid? Ya iya. Masjid di Madinah namanya Masjid Nabawi. Itu bangunan oleh Nabi Muhammad ya. Nah sekarang kata abangnya ya Kristen itu dibawa Yesus pada mula-mula saat Yesus membangun gereja katanya. Ini gereja yang dibangun Yesus di mana? Baru dengar saya. Ngaco itu. Gimana Bang? Tadi kan Pak Ustadz tanya, sejak kapan gereja Katolik disebut disebut gereja Katolik? Gini Bang, pertanyaan saya coba diperhatikan ya. Sejak kapan Yesus menyuruh Anda menjadi Katolik? Oh, semenjak Tuhan Yesus lahir, semenjak Tuhan Yesus menciptakan alam, bumi, dan seisinya. Oh, di mana dikatakan di kitab Anda? Sehingga saya dilahirkan. Itu tertera dalam kitab Kejadian. Oh, Kejadian kitab siapa Bang? Yesus menciptakan sampai Iya. akhirnya. Bang, saya mau tanya, yang saya tanya perhatikan ya. Kapan Yesus menyuruh jadilah Katolik? Bukan kapan, ya kapan Tuhan menciptakan langit dan bumi, bukan. Tapi pertanyaan saya, kapan Yesus menyuruh jadilah Katolik? Baik, perlu saya ceritakan sejarahnya dulu. Oh, kayak gimana tuh? Baik, istilah Katolik itu merupakan istilah yang sudah ada sejak abad awal, yaitu sejak zaman Santo Polycarpus, murid Rasul Yohanes, menggambarkan iman Kristiani. Bang, dari situ aja udah ketahuan dalam penjelasan itu Yesus tidak kenal Katolik berarti. Kalau Yesus tidak kenal Katolik ya berarti Yesus tidak pernah menyuruh jadilah Katolik. Simpel gitulah. Betul gak? Mikir abangnya mikir. Gitu. Kalau dimulainya ya dari Santo siapa ya? Santo siapa tadi abangnya nyebut? Kalau dimulainya dari Santo tersebut ya bukan dimulai dari Yesus, berarti Yesus tidak kenal Katolik. Berarti dia Saya belum selesai menceritakannya. Ya, saya kan punya kritik di situ. Ya silakan. Kalau setelah saya selesai menceritakan, nanti baru dikritik. Sudah? Ya.
Bahkan pada zaman para rasul sebagaimana dicatat dalam kitab suci Kisah Para Rasul 9 ayat 31 menuliskan asal mula kata gereja Katolik itu adalah Katolikos yang berasal dari kata eklesia, kata holos. Ayatnya berbunyi, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan hiburan Roh Kudus. Di sini kata katos, halos atau katolikos dalam bahasa Indonesia adalah jemaat atau umat seluruh universal atau gereja Katolik, sehingga kalau ingin terjemahkan secara konsisten maka Kisah Para Rasul 9:31 bunyinya adalah selama beberapa waktu gereja Katolik di Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Iya, Gereja terus itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan berarti dari Roh Kudus. oh, Nah, terus namun Katolik itu baru resmi digunakan pada abad kedua tahun 107. Oh, abad kedua. Ignatius dari Antioquia. oh, Antioquia menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna. oke. Untuk Bang. menyatakan bahwa Bang. gereja Katolik adalah gereja satu-satunya Oke, yang Bang. didirikan Yesus Kristus. Oke. Itu ceritanya. Oke, stop dulu. Ada beberapa hal ya. Kalau di Katolik dimulai katanya dari abad kedua. Saya mau tanya, Yesus itu hidup di abad keberapa? Bentar. Ayo, Yesus hidup di abad keberapa coba? Sebentar ya. Ah, teman-teman bantu dong posting ulang ini ya teman-teman. Malam ini algoritma dari TokToknya ini agak aneh-aneh gitu, maka dari itu saya mohon bantuannya untuk diposting ulang gitu ya. Ayo bang ya, jangan profilnya aja pakai bendera Partai Demokrat gitu. Masa kagak tahu ke politik jago, masa agama sendiri nggak tahu gitu, aneh. Kita bukan tidak tahu Pak Ustadz, karena kita nih termasuk awam, karena bukan bidangnya kita untuk mempertajamkan kekristenan kita, tapi iman kita yang paling penting. Oke, Perlu ya. digarisbawahi. Fokus dulu. Agama itu tidak ada kaitannya dengan politik. Politik Iya, politik, agama oke. ya agama ya. Saya juga nggak ini bang, nggak mau bahas politik. Saya bukan bidangnya. Saya kan bidangnya agama. Kayak gitu. Maka dari itu coba fokus dulu ke pertanyaan saya tadi. Yesus itu hidup di abad keberapa? Sebentar ya. Surya Effendi yang di YouTube ya. Debatnya sama cewek-cewek Kristen dong. Mana? Kalau ada naik ya silakan gitu ya. Siapapun boleh ya diskusi ya, ada baik laki-laki atau perempuan dari Kristen boleh gitu ya. Mau nenek-nenek, emak-emak pun saya naikin ya, nggak apa-apa. Gitu. Berapa tadi Ustaz? Yesus hidup di abad keberapa? Yesus itu lahir 6 sebelum Masehi dan wafat antara tahun 30 sebelum Masehi. Baik. Berarti dia hidup di abad pertama. Betul? Abad ke-1. Betul? Abad keempat. Yesus hidup abad keempat. Yesus mana pula itu? Ini ada berapa sih Bang Yesus?
Yesus hidup di abad keempat itu Yesus mana lagi itu? Aduh, kacau kali ya. Sudah, saya kan sudah menjawab pertanyaan Pak Ustadz. Giliran saya bertanya kepada Pak Ustadz. Bingung lah bang ya. Bentar bang, masalahnya jawaban Anda ngaco, makanya saya kritik lagi. Yang saya tahu, Yesus itu hidup di abad pertama, bukan di abad keempat. Itu Yesus yang di abad keempat, Yesus dari mana pula itu? Kalau dari Bible kami, saya baca di Google ini, itu sebelum Masehi. Gini bang, Katolik. Masehi, berarti Baik. Oh, sebelum Masehi. sebelum Masehi. Sebelum Masehi Yesus itu hidup. Baik. Kalau sebelum Masehi, tadi Katolik ada di abad keberapa? Katolik itu ada di abad kedua. Kedua. Berarti ya Yesus tidak kenal dengan Katolik. Bagaimana Yesus tidak kenal Katolik? Iya. Yesus lahir aja sebelum 4 Masehi. Sebelum Masehi. Ya kan sebelum Masehi abad keempat. Empat Berarti sebelum bisa dikatakan Masehi. yang ke-1. Ya, Berarti kan bisa abad 1 dikatakan atau yang ke-1. atau keempat sebelum Masehi kata Anda. Sedangkan Katolik di abad kedua adanya. Enggak kenal Yesus dengan Katolik berarti. Kayak gimana tuh? Kalau Yesus tidak kenal dengan Katolik, Bang, ngapain Anda jadi Katolik? Saya kasih tahu Abang dulu ya. Kristen dan Katolik bukan ajaran Yesus. Kristen dan Katolik bukan di bawah Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan itu ada 3 dalam 1. Gak pernah juga Yesus memerintahkan Anda untuk jadi Kristen atau Katolik. Karena memang pada dasarnya Yesus kagak kenal Kristen dan Katolik. Karena ajaran Yesus bukan ajaran Kristen, ajaran Yesus bukan ajaran Katolik. Gitu bang. Yesus itu Yahudi, ya dia Yahudi, tidak membawa Kristen dan Katolik. Apa yang dikatakan oleh Yesus di Matius 5, 17 dan 18. Dia membawa kitab para nabi, kitabnya Yahudi. Kagak ada Yesus itu bawa kitab Yohanes, kitab Lukas, kitab Matius, kitab Markus. Alih-alih apalagi kitabnya Paulus gitu. Jadi ngapain Anda jadi Katolik? Kalau Yesus kagak bawa Katolik, kagak kenal Katolik gitu. Mikirlah di situ. Terus kalau saya tidak Katolik mau disuruh jadi Islam gitu? Bang, saya nggak ada dari tadi nyuruh Anda jadi Islam. Saya dari tadi nyuruh Anda mikir. Karena orang yang berpikir ya, yang mau menggunakan akalnya, itu orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah gitu. Karena di dalam Islam itulah ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Ngapain saya suruh Anda jadi Islam? Saya suruh Anda untuk mikir gitu. Kalau Yesus kagak bawa Katolik, kagak bawa Kristen, lalu kenapa Anda jadi Katolik? Pikirlah di situ. Waduh, malas mikir. Kenapa saya harus mikirkan agama? Baik, ya. Baik, kenapa Anda harus memikirkan agama? Karena apa kata Yesus di Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kata Yesus seperti itu. Jadi kalau Anda nggak mikirkan agama, udah kata Yesus tempat Anda di neraka pasti. Gitu. Mau kayak gimana? Kalau saya pakai data semua bang. Ngapain kata Anda ya memikirkan agama? Sedangkan Yesus menyuruh Anda memikirkan agama gitu. Kalau nggak mikir tempat Anda di neraka kata Yesus. Ayo, kayak gimana? Ya,
atau abang ya mau belajar agama dulu ya, nah pelajarilah bang agama dulu ya, jangan ngegoogle, ikutilah kitab yang diajarkan oleh Yesus ya. Apa kata Yesus? Saya sudah mempelajari tentang agama-agama saya dari awal mula sampai akhirnya. Jadi saya sudah mengikuti aturan-aturan gereja, isinya, perintah-perintahnya. Oh Kita baik. sudah mengikuti. Ya, Karena menurut gini bang. saya memang yang terbaik Gini, Bang. dan bagus. Kata Anda kan Anda mengikuti aturan-aturan gereja, bukan mengikuti aturan-aturan Yesus gitu. Dalam gereja itu kan sudah ada Alkitab-kitabnya, sudah diajarkan cara-caranya. Jadi kami mempelajari dari Baik. kitab-kitab itu. Baik bang. Gini, saya mau tanya sedikit-sedikit ya, tipis-tipis aja ya teman-teman. Jangan diturunkan biar abangnya mau belajar gitu. Bagus abang kayak gini ya. Jangan diturunkan. Dan pelajaran juga bagi Kristen dan Katolik yang lainnya. Kalau gereja Anda yang menyuruh seperti ini seperti itu, ya contoh. Di gereja Anda adakah melarang makan babi? Tidak ada. Tidak ada. Sedangkan Yesus kagak pernah makan babi bang. Karena di sana tidak ada jual babi. Zaman dulu tidak ada jual babi, Pak Ustaz. Oh salah. Kalau Anda mengatakan di zaman dulu tidak jual babi, di zaman Yesus udah ada babi. Apa yang dikatakan oleh Yesus ya? Yesus pernah mengusir setan gitu, mengusir iblis ya. Lalu iblis tersebut mau kabur. Dia mau masuk ke dalam kawanan babi-babi. Gitu. Lalu iblis masuklah ke babi. Sekarang babinya Anda makan, ya, maka iblisnya pindah ke tubuh Anda, Bang. Udah mati iblisnya kena makan, Pak Ustaz. Iya, makanya bukan iblis nggak bisa mati sampai kiamat. Kalau iblis itu, Bang, ya, pindah ke dalam kawanan babi, pindah ke dalam babi, babinya Anda makan, ya, maka Anda juga makan iblisnya dan iblisnya pindah tempat gitu ke tubuh Anda. Kayak gimana? Kerasukan iblis Anda berarti. Udah mati iblisnya kena makan, Ustaz. Apalagi Nggak ada. Iblis itu nggak bisa mati, Bang, sampai kiamat dia baru mati. Itu iblis. Jadi kalaunya Anda ya, kalau iblis ya masuk ke dalam kawanan babi, Anda makan babinya aja yang mati, iblisnya pindah tempat ke tubuh Anda. Kayak gitu. Sudah mati, iblisnya. Hah? Karena dipanggang di atas api tadi itu. Api itu kan jadi neraka, dipanggang. Masuk dalam perut ya mati lah iblisnya. Mana sisa iblis di babi itu. Coba Anda buka ya di dalam kitab Anda, dalam kawanan babi. Kayak gitu. Iblis itu dia lari ke babi. Lalu Anda makan babinya ya. Makanya Yesus kagak pernah makan babi dia. Dia tahu dalam babi itu ada iblis. Nggak pernah Yesus makan babi. Lalu Anda makan babi, babinya kagak mati, iblis